Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Doa saya setiap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya Anda semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sebelum kita akan memulai small group kita, saya ingin mengajak setiap Anda semuanya, kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Kami boleh ada di small group hari ini. Kami tahu semua ini adalah karena anugerah-Mu yang luar biasa. Itu sebabnya sebelum kami mulai, berikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga ketika firman kami dengar, di situ kami mendapatkan pengertian, hikmat, sehingga firman-Mu akan memuaskan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Anda akan saya bawa untuk kembali mengulang sebuah materi, dan saya berharap melalui materi ini setiap Anda semuanya akan diberkati dan saudara belajar tentang nilai dari sebuah ibadah yang diberkati Tuhan. Shalom, shalom, puji Tuhan. Sore hari ini kita berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan, dan sore hari ini saya sangat bersuka cita sekali karena saya bisa merasakan Tuhan hadir tengah-tengah kita. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan hadir di sini. Pasti ada mujizat. Sekali lagi katakan, Tuhan hadir di sini. Pasti ada mujizat. Yang percaya berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang temanya adalah korban yang membawa keajaiban. Ucapkan sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Korban yang membawa keajaiban. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya dapat pesan Tuhan untuk disampaikan sore ini, yaitu tentang makna dari korban. Apa makna korban? Ya, kalau Anda orang percaya, Anda orang Kristen, maka sudah diajar sama Tuhan namanya korban. Bilang sama-sama korban. Waktu kita memberikan persembahan, itu mestinya itu ada rasa korban. Tahu itu korban ya? Namanya korban kecelakaan, pasti sakit. Korban penipuan, pasti sakit. Korban itu pasti sakit. Waktu saudara memberikan persembahan, mari kita memberikan persembahan, itu harusnya korban, saudara ya. Amin. Korban itu gimana? Waktu Anda keluar tuh, aduh ini kalau saya korban tuh pasti, ya. Harus ada rasa itu. Kalau saudara belum merasakan itu, berarti persembahan itu belum korban. Waktu Anda merasa sakit, itulah yang disebut dengan korban. Amin. Nah, apa makna daripada korban bagi kita? Anda mungkin pernah dengar ya, ada satu prinsip kehidupan, there is no glorify without sacrifice. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Ucapkan sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Kita sedang bicara makna dari korban. Kenapa korban itu begitu penting? Karena ada prinsip kehidupan yang berkata, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Alkitab mencatat, saudara-saudara ya, kata korban. Kalau Anda buka Alkitab elektronik saudara, Anda ketik kata korban, itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Itu ada banyak kata korban, mengorbankan, pengorbanan. Itu banyak sekali. Nah, perhatikan, kalau diulang-ulang, diucapkan berkali-kali oleh Tuhan, itu artinya penting. Kalau Anda baca firman, diucapkan berkali-kali, berulang-ulang kali, banyak kali. Ya, orang tua suka pesan sama anaknya, hati-hati ya, diulang lagi, hati-hati ya, dipesan lagi, jangan ngebut ya. Artinya penting. Amin. Demikian juga dengan kata korban. Alkitab mencatat dalam jumlah yang sangat banyak sekali kata korban ini. Dan kalau Anda buka di Alkitab elektronik saudara, di handphone saudara, klik kata korban, maka pertama ayat yang muncul adalah Kejadian pasal 4 ayat 3. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Oke? Kejadian 4 ayat 3. Sama-sama kita baca 2, 3. Setelah beberapa waktu lamanya,
Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai apa? Korban persembahan. Amin. Ini ayat pertama yang Anda temukan dalam Alkitab kita, itu ada kata korbannya, yaitu di Kejadian 4 ayat 3. Ingat kisah Kain dan Habel? Ingat ya? Kain dan Habel mereka bersaudara, mereka sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nanti ketika Anda belajar dari firman Tuhan yang saya sampaikan sore hari ini, saudara akan klik, saudara akan mengerti apa makna dari korban ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa Kain harus mempersembahkan atau mengorbankan hasil usahanya kepada Tuhan? Coba kita lihat kembali ya. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan apa di sini? Sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kenapa Kain harus mengorbankan sebagian dari hasil usahanya kepada Tuhan? Kita tadi belajar tentang prinsip kehidupan, bukan? Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Jadi kenapa Kain harus mengorbankan hasil usahanya? Tujuannya apa? Supaya mendapatkan kemuliaan dalam usaha. Anda pengen usahamu terima kemuliaan? Amin. Harus korban. Dari mana? Ya dari hasil usahamu. Nangkap di sini ya. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Nah, sekarang perhatikan kembali. Dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga ini, memang ini adalah ayat pertama yang menuliskan tentang korban dalam perjanjian lama. Namun sesungguhnya pengajaran tentang korban yang pertama kali itu sudah diajarkan oleh Tuhan ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Ingat Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar aturan Tuhan, melanggar hukumnya Tuhan. Tuhan berkata, jangan makan apa? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia tertipu oleh iblis, oleh ular, dan dia makan. Nah, pada waktu itu manusia mulai hidup di luar kemuliaan Tuhan. Dia mulai sadar dirinya telanjang. Nah, apa yang terjadi dalam kisah ini? Tuhan korbankan seekor binatang supaya kulitnya dapat dipakai jadi pakaian untuk menutupi auratnya, menutupi rasa malunya. Coba kita baca ya. Kejadian 3 ayat 21. Sama-sama. 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Lagi, kenapa manusia harus dipakaikan baju? Supaya apa? Enggak malu. Supaya enggak apa? Enggak malu. Sekali lagi, tidak ada kemuliaan tanpa, oke, ucapkan sama-sama supaya nangkep dalam roh kita. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. 2, 3. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Sekali lagi, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Tadi Kain, kenapa dia harus mengorbankan, mempersembahkan, berkorban dari sebagian hasil usahanya, supaya apa? Mendapat kemuliaan dalam hasil usahanya. Sekarang, kenapa Tuhan harus mengorbankan binatang untuk Adam dan Hawa? Sederhana, supaya manusia mendapat kemuliaan dalam tubuhnya. Kalau enggak kan malu, saudara. Oke, nangkap kira-kira? Amin. Sekali katakan, supaya mendapat kemuliaan. Jadi Adam dan Hawa supaya ada kemuliaan, maka Tuhan korbankan seekor binatang supaya manusia enggak malu. Orang yang malu itu namanya orang yang kehilangan
kemuliaan. Ada orang itu bangkrut, malu apa enggak? Malu, kehilangan kemuliaan. Orang bercerai, malu enggak? Kehilangan kemuliaan. Makanya di dalam pernikahan, catat baik-baik, harus ada yang korban. Suami mengorbankan dirinya, istri mengorbankan dirinya. Dia harus memotong. Hobinya dipotong, kesenangannya dipotong. Sekarang ganti. Ya. Kita harus melakukan apa yang disenangi oleh pasangan kita. Amin, saudaraku. Kita enggak lagi melakukan apa yang kita senangi. Ya, kita mulai potong supaya kita mendapat kemuliaan di dalam pernikahan kita. Nah, sekarang kita melihat sepenting apakah makna korban itu bagi kita. Kita lihat sama-sama Ibrani 9 ayat 22. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tadi kita belajar tidak ada kemuliaan tanpa, lagi ucapkan 2, 3. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Sekarang yang kedua, tanpa penumpahan darah. Penumpahan darah artinya tidak ada pengampunan. Kalau Anda membaca Alkitab kita, dalam perjanjian lama kita lihat, semua peralatan-peralatan, semua orang kalau pengen dikuduskan, mereka bisa dilayakkan, mereka harus ada penumpahan darah. Lalu darah itu dipercek. Supaya apa? Supaya ada pengampunan. Artinya begini, untuk sebuah pengampunan, itu dibutuhkan korban. Dan korbannya berupa penumpahan darah. Nah, sekarang kita bicara tentang keajaiban. Lalu bagaimana dengan keajaiban Tuhan? Saudaraku, kenapa saya mesti sampaikan ini? Karena saya punya keyakinan besar bahwa ini yang ditaruh Tuhan di hati saya. Siap-siaplah hari-hari ini engkau mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Keajaiban Tuhan itu hal-hal yang tidak terduga. Amin. Tuhan kadang-kadang harus bikin kejutan buat kita supaya kita dipermuliakan. Katakan amin. Amin. Tuhan kadang-kadang bikin sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita. Itulah namanya keajaiban. Bagaimana dengan keajaiban? Apakah untuk sebuah keajaiban dibutuhkan korban juga? Kalau iya, korban apakah yang dibutuhkan? Kita ingat tadi prinsip, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Jadi dengar baik-baik, untuk keajaiban dibutuhkan korban. Nah, pertanyaannya, korban apakah yang membawa keajaiban? Ini tema kita yang akan kita pelajari bersama-sama. Waktu Anda baca korban, Anda juga setting dalam benak saudara, ini bicara persembahan. Ya. Korban apa? Persembahan apa yang akan kita bawa? Yang pertama, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Pengorbanan tubuh. Jadi bacanya persembahan tubuh. Jadi yang dikorbankan itu adalah tubuh. Mari kita buka sama-sama. Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Kita buka Alkitab kita masing-masing supaya Anda bisa temukan di Alkitabnya. Oke, Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Semua sudah dapatkan? Mari sama-sama dibaca. 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sekali lagi, berkatalah Yosua kepada, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang dikasih Tuhan? Korban apa yang harus kita perbuat untuk kita mengalami keajaiban Tuhan? Yang pertama, korban apa tadi? Tubuh. Persembahkan tubuh. Nah, perhatikan, sebuah keajaiban itu tidak datang begitu saja. Keajaiban itu tidak datang secara otomatis, bukan. Tapi keajaiban itu datang
ada alasannya. Bilang sama-sama, ada alasannya. Jadi sebuah keajaiban menghampiri saudara dan saya itu karena ada alasannya yang membuat keajaiban itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena ada apa? Karena ada pengorbanan tubuh. Amin. Manusia, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia nggak malu lagi jalan. Kenapa? Karena ada yang dikorbankan. Amin, saudaraku. Nah, perlu Anda dan saya ketahui bersama, pengorbanan tubuh ini disebut juga dengan persembahan tubuh. Bilang sama-sama, persembahan tubuh. Roma 12 ayat 1 berkata, 2, 3, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nangkep sampai di sini? Tuhan sangat merindukan. Tuhan sangat haus. Tuhan sedang tunggu satu persembahan, satu pengorbanan. Namanya pengorbanan tubuh. Amin. Saudara, banyak orang Kristen, saya sedih sekali, di luar sana tidak menjadi saksi. Kenapa? Tubuhnya enggak dikuduskan. Nah, bagaimana dengan kita menggunakan tubuh kita? Saudara, tubuh kita ini terdiri dari apa saja? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Semuanya ini yang Tuhan minta adalah persembahkan itu sebagai persembahan yang hidup, kata Tuhan. Ya, Tuhan mau, Tuhan sangat rindu Anda dan saya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Anda datang di tempat ini, tapi Anda pulang tidak gunakan tubuhmu, ya, tidak gunakan mulutmu, tidak gunakan telingamu, tidak gunakan seluruh tubuhmu itu untuk melakukan hal-hal yang kudus. Perhatikan, Anda tidak sedang ibadah. Amin. Ketika Anda berkata-kata yang baik dengan orang lain, itu ibadah. Amin. Ketika Anda mulai tutup telingamu, ya, ternyata lagi gosip, ternyata dia lagi, apa bahasa sekarang gosip itu apa? Gibah. Oh, dia lagi gibah. Anda tutup telinga, itu ibadah yang sejati. Amin. Karena sering kali dengarkan ini baik-baik. Otomatis tubuh kita itu kalau diajak gosip, tubuh dosa, diajak gosip, kita ikutan gosip, saudara. Tapi saya belajar, saya bukan sempurna, tapi saya belajar melatih tubuh saya untuk tidak melanggar atau tetap menjadi ibadah yang sejati. Kenapa? Karena Tuhan sangat menghendaki pengorbanan tubuh kita. Amin. Sebab itu jagalah tubuhmu, kuduskanlah tubuhmu dari pencemaran dunia ini. Jika Anda mau mengorbankan tubuhmu jadi persembahan hidup, maka keajaiban Tuhan akan dinyatakan dalam tubuhmu. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Saya belajar di sini, kalau orang pengen bisa tubuhnya pakai pakaian yang mulia, persembahkan tubuhmu, jaga kekudusan. Amin. Sekarang yang kedua, korban apa yang akan membawa keajaiban? Yang kedua, ucapkan sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, pengorbanan roh. Nah, kata pengorbanan dibaca apa? Persembahan. Jadi kita sekarang harus membawa persembahan atau pengorbanan dalam bentuk roh. Seperti apa itu? Kita masih di dunia, bagaimana bisa bawa korban roh? Kita baca sama-sama Hakim-Hakim 13 ayat 19. 2, 3. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu.
lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Amin. Saya akan ajak saudara memperhatikan ayat ini. Kira-kira di ayat ini ada berapa orang? Hakim-Hakim 13 ayat 19 ini, kira-kira dari cerita ini ada berapa orang? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Ada berapa orang? 3. Siapa yang 1? Tuhan. 2, Manoah. 3, istrinya. Pintar, tepuk tangan buat jemaat yang. Sesudah itu Manoah mengambil apa? Seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Manoah bawa korban sajian, ya, kepada Tuhan. Oke? Di atas, dipersembahkannya di atas batu. Sampai di sini jelas? Sekarang kita lihat ayat di sini. Lalu apa yang terjadi? Diperbuatnya keajaiban. Siapa yang buat keajaiban? Kenapa Anda bisa bilang Tuhan? Karena kalimatnya apa di sini? Lalu diperbuatnya keajaiban. Jadi yang buat keajaiban? Siapanya? Tuhan, gitu ya. Jadi siapa yang buat keajaiban? Tuhan. Dari mana kita tahu ini? Diperbuatnya. Apa kata ganti orang pakai huruf besar? Nya, itu artinya Tuhan. Sementara Manoah dan istrinya, jadi ini ceritanya Manoah mempersembahkan korban di atas batu kepada Tuhan. Oke? Waktu persembahan itu ditaruh di situ, Tuhan buat keajaiban. Manoah tengok. Nangkap ya? Ada berapa orang tadi? 3 orang. Mereka nengok. Wow, Tuhan buat keajaiban di depan mata daripada Manoah dan istrinya. Nah, kita belajar sekarang. Persembahan terbaik yang kedua yang Tuhan tunggu adalah persembahan roh. Catat baik-baik. Persembahan terbaik yang kedua yang Tuhan tunggu adalah persembahan roh. Sekali lagi bilang, persembahan terbaik yang kedua yang Tuhan tunggu adalah persembahan roh. 2, 3. Persembahan terbaik yang kedua yang Tuhan tunggu adalah persembahan roh. Sekarang bagaimana caranya kita memberikan persembahan roh? Saudara, baca baik-baik. Matius 6 ayat 21. Yuk, baca kencang-kencang. 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika Tuhan bicara hati, seringkali Tuhan bicara tentang roh. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ketika Tuhan bicara jaga hati, kita harus jaga apa? Roh. Amin. Nah, sekarang gimana caranya memberikan persembahan roh? Firman Tuhan ngajarkan gini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, pelajaran pentingnya. Ketika Anda bisa melepas hartamu bagi Tuhan, itu adalah persembahan roh kita. Seringkali duit jadi apa? Masalah. Betul tidak? Seringkali uang itu jadi problem karena orang belum tahu persembahan roh. Coba, ayo kita berikan persembahan. Kalau ada hati yang bersungut-sungut, berarti hatinya ada di mana? Di harta. Jadi kalau saudara dan saya kepingin jadi orang yang bisa memberikan persembahan roh, tes. Kamu ini orang yang rela enggak melepas hartamu? Ya.
Jadi persembahan rohmu itu engkau buktikan dengan aku rela berapapun yang Tuhan mau aku akan berikan. Kalau engkau rela, betul rela, ikhlas. Orang bilang, di situ engkau rohmu sudah tidak terikat dengan hartamu. Amin. Jadi ini pelajaran penting. Ketika Anda bisa lepas hartamu, ketika Anda enggak pelit dengan hartamu, itu bahasa kekiniannya, engkau bisa persembahkan rohmu, berikan. Jadi jika Anda bisa dengan rela mengorbankan hartamu jadi persembahan roh, maka keajaiban Tuhan dalam ekonomi dan keuangan pasti akan terjadi. Katakan amin. Sekarang yang ketiga, sama-sama dibaca, pengorbanan jiwa. 2, 3, pengorbanan jiwa. Saya sangat diberkati saudaraku ya. Saya sambil persiapan firman Tuhan ini, saya pun dikenyangkan dengan firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama 2 Tawarik pasal 32 ayat 24. Sekarang kita belajar. Izinkan keajaiban Tuhan hari-hari yang terjadi dalam hidup saudara dengan 3 hal ini. Korbankan tubuh, korbankan roh, persembahkan roh. Sekarang yang ketiga, persembahkan jiwa. Sama-sama kita baca 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Kalau kita tahu Hizkia akhirnya umurnya diperpanjang 15 tahun. Dia hampir mati. Tapi waktu dia berdoa, Hizkia berdoa, Tuhan berikan suatu tanda ajaib. Dia sembuh dan hidup 15 tahun. Panjang atau pendek? Panjang, men. Amin. Panjang banget. Gara-gara apa? Berdoa. Tapi tahukah saudara apa itu berdoa? Doa itu merupakan pengorbanan kita kepada Tuhan. Doa itu merupakan pengorbanan. Bilang sama-sama, doa itu pengorbanan. Amin. Ayo, kasih tahu kanan kirinya. Ayo berdoa. Yang sudah mulai enggak doa, bertobat. Amin. Yes. Perhatikan, doa itu merupakan bentuk pengorbanan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, itu artinya kita mempersembahkan jiwa. Bilang sama-sama, doa itu persembahan jiwa. Ini serius, sudah paham ini baik-baik. Banyak orang sekali gagal dalam hal doa. Karena dia nggak ngerti doa itu korban jiwa kepada Tuhan. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kenapa orang susah berdoa? Karena masih pikirannya masih jalan kemana-mana. Masih sibuk saya. Betul tidak? Makanya kita sukar berkata begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, disediakan oleh siapa? Mereka yang mau mengorbankan jiwanya, mau menaklukkan jiwanya. Waduh, kalau saya doa nanti, saya datang mesbah doa, saya berdoa sendiri nanti di kamar, aduh nanti kesempatan saya hilang. Ini jiwa yang pikiran yang jalan. Ya. Makanya orang berdoa itu mulai menaklukkan jiwanya kepada Tuhan. Orang yang berdoa itu belajar untuk mengekang, menaklukkan jiwanya. Nah, seringkali kita gagal. Kita tertipu oleh karena kita nggak mau mempersembahkan jiwa kita kepada Tuhan. Kita punya pikiran, wah nanti kalau begini, nanti begini, nanti begini. Apa yang begini-begini itu? Jiwa. Jiwa mempengaruhi. Pikiran kita mulai bekerja, pikiran mulai perasaan, lalu lahirlah kehendak. Tapi kalau Anda mulai taklukkan jiwamu dengan berdoa, engkau sedang bawa persembahan jiwa kepada Tuhan. Ketika kita membawa persembahan jiwa, dengarkan ini baik-baik. Ya, ketika kita membawa persembahan jiwa, maka kita sedang menaklukkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada Tuhan. Dan jika kita
bisa dengan rela mengorbankan waktu, pikiran, jadi persembahan jiwa. Lihat ini, pasti ada keajaiban Tuhan terjadi melampaui pikiran kita. Amin. Amin. Tuhan itu begitu mengasihi kita, katakan amin. Bilang, Tuhan itu sungguh sayang sama saya. Dengan iman, Tuhan sungguh sayang sama saya. Kalau Tuhan sayang sama saudara, kira-kira Tuhan izinkan Anda binasa enggak? Anda bangkrut? Makanya lagu tadi, sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Haleluya, tak terselami bagiku. Katakan dengan iman saudara, sungguh indah, sungguh besar Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam. Saya undang pelayan zaman kudus sampai ke depan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu. Mari nyanyikan dengan percaya supaya engkau tahu betapa besarnya Tuhan Lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya, sungguh indah. Layakan kami supaya kami belajar untuk bisa mengorbankan tubuh kami, roh kami, dan jiwa kami sebagai persembahan yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu persembahan hidup kami ini melahirkan keajaiban demi keajaiban. Bulan ini adalah bulan keajaiban. Kami akan lihat keajaiban Tuhan terjadi sepanjang hari-hari kami ke depan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami apa yang mesti kami lakukan. Kami belajar untuk mengorbankan tubuh kami, belajar mengorbankan roh kami, dan belajar bisa berkorban, memberikan persembahan jiwa dengan menaklukkan pikiran, perasaan, kehendak kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sanggup melakukan apapun melampaui jiwa kami, melampaui pikiran kami, melampaui perasaan kami, bahkan melampaui kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin.